warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Simatupang dengan NIM 210320012 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pasca panen pada tanaman kelapa sawit. Yang tujuan dari video ini itu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Nah, pabrik kelapa sawit atau PKS dioperasikan dalam satu rangkaian proses yang kontinu, di mana hasil proses instalasi sebelumnya dilanjutkan oleh instalasi berikutnya yang saling berkaitan terhadap pencapaian mutu. Ketidaksempurnaan pada proses di muka tidak dapat diperbaiki pada proses selanjutnya. Jadi, dibutuhkan tindakan dan pekerjaan yang benar untuk setiap langkah proses sehingga hasil pengelolaan dicapai optimal. Pengolahan bahan baku tandan buah segar kelapa sawit menjadi minyak sawit dan inti sawit pada prinsipnya adalah pemisahan atau proses ekstraksi untuk mengambil CPO dan kernel yang memang sudah tersedia pada TPS kelapa sawit. Jadi, hasil yang dicapai akan sangat bergantung pada bagaimana mutu bahan baku TBS kelapa sawit yang tersedia. Di PKS sendiri, yang harus diusahakan ialah bagaimana agar CPO dan kernel yang terkandung pada TBS tidak ada yang hilang atau losses, dan mutu produksi dapat dipertahankan secara konsisten. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam persiapan pengoperasian pabrik. Yang pertama itu ada pemeriksaan peralatan, di mana pemeriksaan peralatan diperlukan agar terhindar dari stagnasi dan kerusakan selama operasional. Petunjuk pemeriksaan dengan memakai informasi dari laporan atau jurnal sebelumnya. Yang kedua ada keadaan pelumas. Pemeriksaan keadaan pelumas merupakan keharusan dan faktor yang sangat menentukan keberhasilan operasi dan juga sebagai upaya pemeliharaan mesin. Yang ketiga ada bahan bakar boiler. Bahan bakar boiler yang ideal apabila tersedia untuk keperluan 3 jam berupa ampas kering dan cangkang. Alternatif lain adalah pres jangan kosong yang kandungan airnya kira-kira 30%. Yang keempat ada bahan baku TBS kelapa sawit. Periksa laporan situasi bahan baku tandan buah segar, baik di pabrik maupun koordinasi dengan kebun atau lapangan untuk dapat menentukan jam mulai mengolah dan perkiraan lama operasi. Yang kelima ada tenaga kerja. Periksa kesiapan tenaga kerja atau operator dan anggotanya, apakah telah hadir sesuai dengan kebutuhan pada setiap stasiun. Nah, setelah persiapan kelima poin di atas dilakukan, maka operasional pengolahan dapat dimulai, di mana tahap awal yaitu TBS akan diberikan ke stasiun timbangan, di mana fungsi dari stasiun timbangan ini sebagai tempat atau alat penimbangan TBS yang dibawa ke pabrik dan penimbangan hasil produksi pabrik, minyak atau inti sawit, serta penimbangan barang lain yang terkait dengan aktivitas kebun. Hasil penimbangan adalah sebagai data manajemen. Spesifik alatnya itu jembatan timbang, kapasitasnya maksimal 50 ton. Nah, cara pengoperasiannya itu sebaiknya ada cermin cembung agar petugas timbangan dapat melihat sisi tangki truk dan sekeliling timbangan. Apakah orang yang mengganggu platform pada saat penimbangan. Yang kedua, buatlah gundukan atau hambatan yang berjarak kurang lebih 2 meter sebelum lantai timbangan agar kendaraan berjalan lambat sehingga tidak ada beban kejut yang dapat merusak load cell. Yang ketiga adalah lakukan pencatatan data jam secara terpisah terhadap setiap truk yang lewat pintu gerbang. Penimbang truk oleh operator timbang dan keluar truknya dari dalam pagar pabrik. Yang keempat ada security dan mandor laporan. Harus melakukan pemeriksaan pada setiap truk tangki CPO yang akan ditimbang. Kelengkapan standar adalah 1. Buah ban serap, dongkrak, dan kunci roda boleh tidak diturunkan pada saat penimbangan, sedangkan ganjal ban dan lainnya harus dikeluarkan dari truk. Yang kelima ada kerani. Pengiriman pemasangan locis di semua manhole dan keran pengeluaran. Yang keenam ada operator timbang bertanggung jawab atas semua hasil penimbangan. Yang ketujuh ada perhatian, jangan mengaktifkan timbangan pada saat hujan. Pada saat hujan, penimbangan dilakukan secara manual. Yang kedelapan, jaga kebersihan ruangan timbangan dan sekitarnya. Timbangan diterima pada saat penggantian shift harus sudah dalam keadaan bersih. Nah, tahap selanjutnya itu loading rem, di mana fungsi loading rem ini tempat melakukan sortasi untuk cross-check pelaksanaan mutu panen. Yang kedua adalah fungsinya untuk merontokkan atau menurunkan sampah atau pasir yang terikut pada tandan kelapa sawit. Spesifikasi alatnya yaitu kapasitas total kompartemen minimal 40% dikali kapasitas pabrik dikali 20 jam. Untuk ketahanan kisi-kisi loading rem bagian atas, sepanjang loading rem dilapisi besi flat dengan lebar 2 meter. Untuk kapasitas setiap pintu loading rem itu kurang lebih 15 ton TBS. Nah, pengoperasiannya yaitu pada saat sortasi truk, contoh kebun sendiri seinduk diambil secara acak dan minimal 1 truk atau per updeling per hari.
TBS pembelian harus disortasi seluruhnya. Pelaksanaan sortasi dan kriteria matang panen TBS pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelompokan fraksi kematangan buah dalam sortasi di loading rem. Hasil sortasi TBS harus disampaikan ke afdeling pada hari itu juga atau paling lambat pada keesokan hari paginya. Nah, format dari hasil sortasi TPS itu yaitu seperti pisahkan buah segar, buah restan, buah kecil, dan TBS pembelian. Yang kedua ada atur keseragaman isian lori dalam satu rebusan berdasarkan kondisi buah, segar, restan, dan buah kecil untuk memudahkan penentuan holding time. Adakan koordinasi, komunikasi antara petugas pengisian lori dan operator rebusan, sehingga operator rebusan dapat menentukan holding time buah rebus. Pengisian lori harus penuh tetapi tidak boleh berlebihan karena dapat menggesek dan merusak bibir rebusan atau uap distributor serta berondolan dan berjatuhan di lantai rebusan akan menutup saringan kondensa. Bagian atas atau lantai dan bawah loading rem termasuk parit serta di sela kisi-kisi harus bersih, tidak tumpat sehingga sampah dan pasir yang terikutan dan kelapa sawit dapat jatuh. Sediakan satu lori untuk pembuangan sampah di dekat loading rem dan koordinasikan kendaraan untuk membuang sampah secara berkala ke lapangan. Jumlah sampah yang dibuang setiap hari merupakan indikator kebersihan kisi-kisi loading rem. Nah, pada pengawasan operasional ini, awasi kebersihan lantai atas loading rem dan kisi-kisi kompartemen. Keadaan di bawah lantai loading rem harus bersih, berondolan tidak berserakan, sampah dan pasir dibuang pada tempatnya, sampah dan atau pasir tidak boleh dimasukkan ke lori buah. Awasi sortasi untuk kualitas buah pembelian, dan data sortasi di loading rem segera dikirim ke afdeling yang akan digunakan untuk cross-check kesungguhan pelaksanaan panen dan sortasi di TPH. Nah, tahap selanjutnya yaitu rebusan, di mana fungsinya itu menghilangkan enzim agar kenaikan ALB tidak meningkat drastis dan dapat terkendali, mengurangi kadar air dalam buah, TBS, dan biji, mempermudah berondolan lepas dari tandan, mempermudah proses selanjutnya. Hal yang sangat mempengaruhi fungsi rebusan itu tekanan uap dan lama perebusan, pembuangan udara dan air konsentrat dari kettle. Spesifikasi pada alat rebusan ini itu pertama jumlah rebusan, di mana yang pertama jumlahnya 3 unit per 10 lori untuk kapasitas 30 ton per jam. Yang kedua ada 5 unit per 10 lori untuk kapasitas 60 ton per jam. Pemipaan, pipa uap masuk per keluaran ukuran 8 dan pipa uap kondensat 4 minimal ada 6 set. Selain kondensat 40-50 cm, tebal plate sampai dengan 20 mm tanpa wear plate. Tebal plate yang kedua ada 16 mm dengan wear plate 10 mm, sebaiknya diganti setiap 4 tahun. Pipa uap masuk di bagian atas dalam dipasang plate pembagi uap. Pasang manometer pada pipa sipon dan pasang juga termometer di sana. Pasang pengatur otomatis tekanan, temperatur, dan waktu. Jumlah lori yang dipakai itu kapasitas 30 ton per jam, 66 lori. Dan kapasitas 60 ton per jam itu dipakai 132 lori. Pengoperasian pada rebusan itu siklus rebusan kurang lebih 100 menit, di mana tekanan kerja 2,8 sampai 3 kg per cm kuadrat. Yang ketiga ada temperatur yang dipakai itu 120 sampai 140 derajat Celcius. Temperatur yang terlalu panas akan menaikkan kadar ALB dan menurunkan indeks Dobie. Nah, sistem rebusan yaitu 2 puncak atau 3 puncak disesuaikan dengan komposisi mayoritas tingkat kesegaran buah. Nah, evaluasi hasil rebusan dan grafik PLC rebusan untuk mengetahui tekanan rebusan, kebocoran uap, holding time, dan pengaturan waktu rebus. Kandungan minyak dalam air atau kondensat normal yaitu 0,3 sampai 0,60% terhadap. Contoh, tidak ada air kondensat keluar saat mengeluarkan buah masak. Tahap selanjutnya pada perebusan yaitu troubleshooting. Yang pertama ada tekanan rebusan lebih besar dari 2,8 kg per cm kuadrat. Kemungkinan penyebab yang terjadi yaitu jarak terlalu jauh perbanyak tekanan antara BPV dan rebusan sehingga selisih tekanan antara BPV dan rebusan lebih besar 0,2 kg per cm kuadrat. Banyak kebocoran uap di rebusan atau pada pipa dari PBV menuju instalasi. Terlalu banyak pemakaian uap di luar rebusan, tekanan uap boiler lebih kecil 18 kg per cm kuadrat, sehingga tekanan di BPV harus diturunkan untuk mempertahankan entalpi. Yang kedua ada bila kandungan minyak dalam tandan kosong di atas norma. Kemungkinan penyebabnya itu buah banyak yang memar atau terluka akibat sering terbanting atau berondolan terlindas kendaraan. Yang kedua, waktu perusahaan atau holding time terlalu lama. Yang ketiga, buah terlalu banyak menumpuk di outfeeder. Yang keempat, ada banyak kebocoran uap di rebusan atau pada pipa dari BPV menuju instalasi. Nah,
Kejadian yang ketiga yaitu jika berondolan lekat dalam tandan kosong di atas norma. Kemungkinan penyebabnya yaitu buah belum memenuhi kriteria matang panen. Yang kedua, waktu perebusan yang terlalu singkat. Yang ketiga, buah masak terlalu lama tidak dituang ke outfeeder sehingga dingin. Yang keempat, air kondensat masih terisi dalam rebusan. Yang kelima, proses perebusan yang kurang sempurna. Fluktuasi tekanan pada puncak. Tidak ekstrim sehingga tidak mencapai buah bagian dalam. Yang terakhir itu sistem pemimpil double gear tidak konsisten beroperasi. Nah, kemungkinan yang terjadi yang keempat yaitu bila masih terdapat air kondensat yang keluar pada saat pintu rebusan dibuka atau mengeluarkan buah masak. Kemungkinan penyebabnya yaitu strainer kondensat tumpat atau jumlah luas penampang lubang strainer lebih kecil dibanding luas penumpang pipa kondensat. Yang kedua, tidak melakukan pembuangan kondensat pada saat holding time puncak yang terakhir. Yang tiga, posisi blow down silencer lebih tinggi dibanding rebusan. Yang keempat, diameter pipa buangan kondensat terlalu kecil dan jumlahnya terlalu sedikit. Tahap selanjutnya pada pengoperasian pengolahannya itu yaitu pemipil atau tracer, di mana fungsinya itu yang pertama ada pada hoisting crane mengangkat dan menuangkan buah masa ke outfeeder. Yang kedua pada tracer melepaskan berondolan dari tandan. Yang ketiga ada bunch crusher melepaskan berondolan yang masih melekat dalam tandan kosong. Spesifikasi alatnya itu yang pertama ada kapasitas hoisting crane itu 5 ton per unit, putaran outfeeder maksimal 2 rpm. Nah, pada tracer kapasitasnya itu 30 ton TBS per jam, 1,9 sampai 2,0 meter, panjangnya 3 sampai 5 meter dan di dindingnya berupa kisi-kisi dengan jarak 50 mm. Kapasitas bunch crusher dapat mengolah seluruh tandan kosong. Nah, cara pengoperasiannya itu yang pertama adalah interval penuangan oleh hoisting crane secara kontinu dengan perhitungan 60 menit banding 30 ton per jam banding 2,5 ton per lori sama dengan 5 menit. Operator hoisting crane mempunyai sertifikat kualifikasi dari Deptnaker. Hoisting crane harus diperiksa 1 kali setahun oleh Deptnaker. Manajer mengajukan permintaan izin ke direksi untuk sertifikasi operator dan pemeriksaan IPNKK. Yang kedua yaitu putaran tracer diatur kurang lebih 23 rpm. Dapat dipercepat semakin besar tandan, semakin cepat putaran. Yang ketiga ada setiap pagi sebelum memulai mengolah, kisi-kisi tromol dibersihkan agar berondolan sudah terpisah dari tandan kosong cepat jatuh ke berondolan fluid conveyor. Yang keempat ada pengambilan contoh untuk dianalisa setiap 3 jam sebanyak 5 tandan kosong yang keluar dari tromol tracer. Pengawasan operasionalnya itu yang pertama norma Katekopen, di mana 0,50% berondolan ikut perlekat dalam tandan kosong 0% dan kandungan minyak dalam tandan kosong 1,85% terhadap contohnya. Yang kedua ada buah tidak terlalu lama menunggu untuk dituang bila sudah berada di bawah hoisting care, maksimum 3 lori sebelum keluar buah masak berikutnya. Yang ketiga, jumlah buah di automatic feeder tidak terlalu banyak atau menumpuk, interval penuangan hoisting crane 5 menit per lori. Keempat, pastikan bahwa seluruh tandan kosong melalui bunch crusher sehingga seluruh berondolan yang masih lengket dan tandan kosong dapat terkutip. Nah, tahap selanjutnya yaitu kempa atau presan, di mana fungsinya itu pada digester melepaskan daging buah dari biji dan melumatkannya. Pada kempa atau press memisahkan atau mengeluarkan minyak dari massa digester. Yang selanjutnya pada pengeceran, permudahan pemisahan minyak dari continuous salting tank. Yang keempat, box tank trap, menangkap pasir dan mempertahankan suhu cairan minyak kasar. Spesifikasi alatnya yaitu volume digester 3,2 sampai 3,5 mm3 untuk kapasitas presan 10 sampai 12 ton TBS per jam. Jumlah pisau 6 tingkat, terdiri dari 5 tingkat pisau aduk dan 1 tingkat pisau lempar. Panjang pisau 12 mm dari dinding digester. Umur teknik pisau yaitu pisau aduk per lempar itu 4000 jam operasional kurang lebih 2 tahun. Pasang siku penahan di antara pisau pada dinding digester sebanyak 20 buah. Pasang bottom wearing plate dengan ketebalan 9 mm. Jumlah lubang pada bottom wearing plate yaitu 1200 buah per 5 mm atau 1800 buah dengan 4 mm. Pasang sekat pintu yang dapat dibuka atau ditutup pada corong digester. Umur teknis main crew sekitar 600 jam, operasi kurang lebih 1 bulan. Pada cylinder press 2000 jam beroperasi. Pasang ularan balik di bawah distributor conveyor, jarak clear screw dengan cylinder press kurang lebih 2 mm.
Nah, cara pengoperasionalnya itu pertama ada pintu corong digester ditutup selama 15 menit awal pengisian digester sebelum dilakukan pengempaan. Yang kedua, isian digester minimal 3/4 tinggi digester. Yang ketiga, temperatur dalam digester pada saat operasional itu sekitar 90-95 derajat Celcius. Yang keempat, waktu pelumatan yaitu selama 20-25 menit. Yang kelima, setel kerangan air pengencer dengan perbandingan 1-1,5 terhadap air minyak pada temperatur 90 derajat Celcius. Yang ke-6 yaitu tekanan hidraulik pada akumulator 40-50 bar. Sebelum mematikan screw press, sebaiknya lakukan penggosongan dengan cara memasukkan biji melalui corong digester ke screw press. Setiap pagi sebelum mengolah, lakukan spay pada saat tram sehingga semua pasir dan kotoran-kotoran terbuang keluar. Selama proses pun lakukan spay minimal 2 kali per shift. Kebersihan alat-alat lakukan setiap hari. Ambil contoh ampas Kempa dari keluaran hasil pengempaan setiap 2 jam sebanyak 1 kg. Yang terakhir itu setiap kali seminggu, saat tidak mengolah atau diatur bergantian, dilakukan pembersihan bagian luar atau dalam sekaligus mengukur kehalusan pisau digester, siku penahan, tumpat atau tidaknya lubang bottom plate dan baut-baut yang kendur. Nah, pengawasan operasionalnya itu volume isian digester, aliran minyak dari bottom plate harus lancar, keausan pisau digester atau jarak ujung pisau ke dinding digester masih lebih besar 1,5 cm. Keausan worm screw, jarak ulir dengan silinder press masih besar 7 mm. Normal losis minyak dan fibre lebih besar 5% terhadap contoh. Persentase biji terhadap contoh dalam press cake minimal 40% dan persentase biji pecah terhadap total biji utuh ditambah biji pecah ditambah inti utuh ditambah inti pecah dan cangkang maksimum 12%. Komposisi ideal minyak kasar di crude oil tank berdasarkan hasil analisa ekstraksi adalah minyak kurang lebih 60% air dan kurang lebih 25% dan non-oil solid yaitu kurang lebih 15%. Normal losis minyak pada biji lebih besar 0,8% terhadap contoh. Selanjutnya itu troubleshooting, di mana jika volume isian digester lebih kecil dari 3/4 isi kemungkinan disebabkan yang pertama ada siklus perebusan terlalu lama akibat tekanan rebusan lebih dari 2,8 kg per cm kuadrat, stagnasi pada instalasi sebelum digester, kapasitas rebusan lebih besar 90% terhadap kapasitas pasang, timba-timba buah tidak lengkap, interval kurangan buah masak ke outfeeder di atas 5 menit. Bila aliran minyak dari bottom plate tidak lancar, kemungkinan disebabkan lubang perforasi bottom wearing plate tumpat. Akibat pembersihan tidak dilakukan setiap seminggu sekali, jumlah lubang perforasi terlalu sedikit atau kurang dari 1.200 buah. Nah, bila kehausan pisau digester antara jarak ujung pisau ke dinding digester sudah lebih kecil 1,5 cm, kemungkinan disebabkan umur teknis pisau sudah terlampaui. Jika keausan worm screw itu sudah lebih kecil dari 7 mm, kemungkinan disebabkan umur teknis worm screw sudah terlampaui atau lebih dari 600 jam. Bila losis minyak dalam fibre melebihi normal, kemungkinan penyebabnya adalah proses perebusan tidak sempurna atau kurang masak sehingga biji berekor. Dan selanjutnya proses pengadukan tidak sempurna karena temperatur adukan lebih besar dari 90 derajat Celcius. Isian digester 3/4 bagian pisau aduk aus, aliran minyak kasar dan bottom plate tidak lancar, tidak ada siku penahan. Tekanan presan lebih kecil dari 40 bar. Uliran screw sudah aus bila biji pecah di atas norma. Selanjutnya, bila biji pecah di atas norma, kemungkinan penyebabnya adalah buah belum memenuhi kriteria matang atau panen. Perebusan terlalu lama, tekanan presan lebih besar dari 50 bar, screw sudah haus, dan permukaan screw yang telah direbulit atau tidak diratakan. Temperatur pada saat perebusan di atas 150 derajat Celcius. Bila kadar minyak pada biji lebih besar 0,8% terhadap contoh, kemungkinan penyebabnya adalah yang pertama yaitu proses perebusan kurang sempurna, banyak biji berekor, dan buah belum memenuhi kriteria matang atau panen. Proses pengadukan tidak sempurna, di mana temperatur adukan lebih kecil daripada 90 derajat Celcius, isian digester lebih kecil 3/4 bagian. Pisau aduk aus, aliran minyak kasar dari bottom plate tidak lancar dan tidak ada siku penahan. Nah, selanjutnya yaitu pemurnian minyak atau klarifikasi.
di mana fungsinya itu vibrating screen atau saringan getar berfungsi untuk memisahkan massa padatan berupa ampas yang berikut minyak kasar. Bak COT atau crude oil tank adalah untuk menaikkan temperatur minyak dan juga untuk pengelapan pasir. VCST atau Vertical Continuous Salting Tank adalah untuk memisahkan minyak sludge dan NOS. Sludge tank dan oil tank adalah untuk menampung sludge dan minyak dari VCT dan pemasaran lanjut. Blast Tanner adalah untuk mengurangi NOS pada sludge. Descending cyclone adalah untuk mengutip pasir pada sludge. Sludge separator adalah untuk memisahkan minyak dari sludge. Decanter adalah untuk mengutip minyak dari sludge dengan sistem centrifuge. Oil purifier adalah untuk mengurangi kadar kotoran dan kadar air pada minyak centrifuge. Vacuum dryer untuk mengurangi kadar air dan minyak dengan sistem hampa udara. Spesifikasi alatnya itu ada vibrating screen, sebaiknya double screen dengan ukuran 30-40 mesh. Yang kedua ada bak COT, kapasitasnya yaitu kapasitas oleh terpasang kali 60% dikali 30/60 dikali per 4/3 untuk PKS kapasitas 30 ton per jam sama dengan 12 meter kubik, dan untuk PKS kapasitas 60 ton per jam sama dengan 24 meter kubik. Yang ketiga ada pompa minyak, 2 buah per 20 ton per jam untuk PKS 30 ton TBS per jam dan 3 buah untuk 60 ton TBS per jam. Yang keempat ada balance tank, di mana posisi balance tank lebih tinggi 5-10 cm dari VCT. Yang kelima ada VCST, di mana kapasitas 90 ton untuk PKS 30 ton TBS per jam. Nah, jumlah sebaiknya 2 buah untuk PKS 30 ton TBS per jam dan 3 buah untuk PKS 60 ton TBS per jam. Sebaiknya dilengkapi dengan agitator, 3 buah pisau pengaduk kecepatan berputaran 3-4 rpm. Selanjutnya ada sludge tank, di mana kapasitasnya itu sama dengan kapasitas olah per jam dikali 35% dikali 75/60 dikali 4/3 untuk PKS kapasitas 30 ton per jam sama dengan 17,5 mm kubik, dan untuk kapasitas 60 ton per jam sama dengan 35 meter kubik. Selanjutnya ada oil tank, di mana kapasitasnya itu sama dengan kapasitas olah per jam dikali 25% dikali 60/60 dikali 4/3 untuk PKS kapasitas 30 ton per jam sama dengan 10 meter kubik, dan untuk kapasitas 60 ton per jam sama dengan 20 meter per kubik. Selanjutnya ada strainer, di mana jumlah 2 unit atau 1 unit beroperasi dan 1 unit cadangan untuk PKS 30 ton per jam. 3 unit strainer untuk PKS 60 ton per jam. Jumlah brush dan strainer ada 6 set. Selanjutnya ada sun cyclone. Jumlah sebaiknya 2 unit, 1 unit beroperasi dan 1 unit untuk cadangan untuk PKS 30 ton per jam. Selanjutnya ada sludge separator, di mana jumlah sebaiknya 3 buah untuk PKS 30 ton TBS per jam dan 6 buah untuk PKS 60 ton TBS per jam. Kapasitasnya yaitu 4,5 ton sludge per jam. Setiap 5.000 jam ganti boring atau balancing dan setiap 10.000 jam overhaul. Umur teknis nozzle 1.200 jam dan 400 jam untuk storky, crew dan frictive pipe yaitu 2.500 jam. Dilengkapi buffer tank dengan ketinggian kurang lebih 7 meter. Nah, selanjutnya itu ada oil purifier, di mana jumlah sebaiknya 3 buah untuk PKS 30 ton TBS per jam dan 5 buah untuk PKS 60 ton TBS per jam. Kapasitasnya itu 4 ton minyak kasar per jam. Setiap 6.000 jam ganti bearing dan setiap 19.000 jam overhaul. Selanjutnya ada vacuum dryer. Jumlahnya sebaiknya 2 buah untuk PKS 30 ton TBS per jam dan 3 buah untuk PKS 60 ton TBS per jam. Kapasitasnya yaitu 10 ton CPO per jam. Nah, cara pengoperasiannya yang pertama pada Sunstream, di mana melakukan spay pertama mulai masuk shift pagi atau malam sebelum mengolah. Selanjutnya lakukan spay setiap 4 jam pada saat pengoperasian. Suhu sekitar 90-95 derajat Celcius. Lakukan pencucian setiap minggu. Selanjutnya ada bak COT atau crude oil tank, di mana melakukan spay setiap mulai shift pagi atau malam sebelum mengolah. Suhu lebih besar sama dengan 90 derajat Celcius. Jumlah cairan stabil pada perbandingan 1:1,5. Lakukan pencucian setiap minggu. Ambil contoh minyak kasar setelah vibrating screen atau setelah keluar dari pompa setiap 2 jam. Sebanyak 200 ml untuk dianalisa komposisinya dengan metode centrifuges. Pompa minyak di bak COT. Pompa minyak dibersihkan jika bak COT minimal telah terisi 1/2 bagian.
kehidupan pompa terus-menerus selama mengolah. Selanjutnya ada VCST, di mana melakukan space dan mulai si pagi atau malam sebelum mengolah. Jaga temperatur operasional cairan 90-90 derajat Celcius. Konsisten ketebalan minyak pada saat pengutipan dan akhir olah minimal kurang lebih 30 cm. Lakukan pencucian setahun sekali, diupayakan pada tanggal 2 Januari sebelum mengolah awal tahun. Setelah dicuci, VCST dengan air panas sebanyak kurang lebih 75% sebelum minyak kasar dari COT dialirkan. Selama pengutipan minyak, pemanasan hanya menggunakan uap soil. Petugas laboratorium mengambil contoh sludge di pipa outlet sludge pada masing-masing VCST setiap 2 jam sebanyak 200 ml untuk dianalisa kandungan minyaknya. Selanjutnya pada sludge tank, di mana lakukan space tiap memulai si pagi atau malam sebelum mengolah, selanjutnya per 6 jam. Suhunya 95-115 derajat Celcius. Selanjutnya pada oil tank, lakukan spray setiap memulai shift dan jalankan pompa crude oil tank apabila tangki sudah terisi setengah atau 3/4 volume. Kadar air pada minyak maksimal 0,7% dan kotoran 0,3%. Suhu pertahankan pada 90-95 derajat Celcius. Selanjutnya pada strainer. Buang serabut atau kotoran dari bagian bawah strainer setiap 2 jam sekali. Brush kawat setiap 6 jam harus dicuci. Selanjutnya pada sun cyclone, buang pasir pada tabung bagian bawah setiap 2 jam. Sediakan tempat atau drum penampung pasir untuk sun cyclone otomatis. Selanjutnya pada sludge separator, jaga temperatur sludge dan air panas 95-115 derajat Celcius. Lakukan pencucian setiap 4 jam, ganti nozzle jika diameter lubang sudah di atas 1,8 mm. Yang ke-10 ada oil purifier, di mana membilas setiap 1 jam sekali. Jika air hasil pembilasan terlalu kotor, maka lakukan pembilasan setiap setengah jam sekali. Mengoperasikan oil purifier jika oil tank telah terisi minimal setengah dari volume tangki. Temperatur minyak harus mencapai 90 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Ambil contoh minyak di inlet dan outlet. Sebelum dan sesudah masing-masing oil purifier setiap 4 jam sebanyak 200 ml untuk dianalisa kandungan air dan kotoran. Yang terakhir ada vacuum dryer. Yang pertama, periksa kevakuuman telah mencapai 0,8 sampai 1 kg per cm kuadrat atau minimum 500 mmHg. Ambil contoh minyak setelah vacuum dryer setiap jam sebanyak 200 ml untuk dianalisa kandungan ALB, air, dan kotoran. Pengawasan operasionalnya itu pertama, pertahankan suhu minyak kasar pada COT 90 derajat Celcius. Yang kedua, jumlah atau volume minyak kasar di bak COT sebaiknya pada posisi stabil atau konstan. Yang ketiga, komposisi ideal minyak kasar di bak COT, minyak kurang lebih 60%, air kurang lebih 25%, dan NOS kurang lebih 15%. Yang keempat, ada jaga suhu cairan minyak kasar dalam VCST pada kisaran 90 derajat Celcius. Yang kelima, ketebalan minyak pada VCST saat operasional dan akhir oleh minimum 30 cm. Yang keenam, ada konsistensi suhu di oil tank 90-95 derajat Celcius. Selanjutnya, perhitungan suhu di sludge tank 95-115 derajat Celcius. Selanjutnya, jaga kondisi uap trap agar selalu baik. Idealnya, kandungan minyak pada cairan sludge tank yang dikeluarkan dari VCST antara 7-9%. Yang ke-10 ada kandungan minyak pada sludge yang keluar dari sludge separator norma lebih besar 0,5% terhadap contoh. Yang 11 ada kadar air pada minyak produksi lebih besar 0,20% dan kadar kotoran 0,013%. Yang terakhir ada tidak boleh ada kebocoran minyak di semua instalasi dan kadar ALB minyak atau CPO produksi lebih besar 3,5%. Nah, selanjutnya itu troubleshooting. Yang pertama, bila suhu cairan dalam bak COT lebih besar 90 derajat Celcius, kemungkinan disebabkan oleh suhu di sun trap lebih besar 90 derajat Celcius, mungkin karena tidak ada sistem pemanasan atau uap soil. Selanjutnya, luas permukaan uap soil tidak mencukupi atau jumlah lubang di pipa injeksi terlalu sedikit. Selanjutnya, kapasitas pompa per jam lebih besar dibandingkan dengan jumlah cairan yang masuk sehingga retention time cairan di bak COT terlalu singkat. Bila jumlah volume minyak kasar di bak COT tidak stabil atau konstan, kemungkinan disebabkan oleh kapasitas pompa lebih besar dibandingkan dengan jumlah cairannya yang dihasilkan presan.
Selanjutnya itu operasional pompa pengiriman minyak dari bak COT ke VCST tidak berlangsung terus-menerus. Nah, keadaan selanjutnya itu jika komposisi minyak kasar di bak COD tidak ideal, kemungkinan disebabkan oleh terlalu banyaknya atau sedikit penambahan air pengencer. Dan selanjutnya, screen vibrator koyak sehingga kandungan NOS menjadi tinggi. Ukuran screen vibrator tidak sesuai, mungkin lebih besar 30 mesh. Cairan minyak tidak lancar mengalir dari bottom wiring plate. Selanjutnya, jika suhu cairan minyak kasar dalam VCST lebih besar 90 derajat Celcius, kemungkinan disebabkan oleh yang pertama ada pipa uap soil diselimuti kotoran akibat pencucian belum dilakukan sudah lebih dari 12 bulan. Yang kedua, luas penampang pipa uap soil terlalu kecil. Pipa uap soil hanya satu tingkat, termostat tidak berfungsi, temperatur di bak COT lebih besar 90 derajat Celcius, dan uap trap tidak berfungsi, mungkin rusak. Selanjutnya, bila ketebalan minyak pada saat operasional dan akhir oleh 30 cm, kemungkinan disebabkan oleh penyetelan Skinner atau corong terlalu rendah. Selanjutnya, overacting, pengurasan minyak pada saat akhir olah karena ingin mendapatkan remainder yang lebih tinggi sesaat. Selanjutnya, jika suhu di oil tank lebih besar 90 derajat Celcius dan di sludge tank lebih besar 90 derajat Celcius, kemungkinan disebabkan oleh luas penampang pipa uap soil terlalu kecil atau tidak dipasang uap soil atau uap injeksi. Selanjutnya, bila kandungan minyak dalam sludge lebih besar 9,0%, berarti kinerja VCST tidak maksimal dan kemungkinan disebabkan oleh suhu cairan dalam VCST lebih rendah dari 90 derajat Celcius dan pemanasan pada saat pengutipan minyak menggunakan uap injeksi atau terjadi kebocoran uap pada uap soil sehingga cairan tidak tenang atau menggelegak. Nah, jika kadar air pada CPO lebih besar dari 0,2% dan kadar kotoran lebih besar dari 0,013%, kemungkinan penyebab yang terjadinya itu spay atau divisi ST oil tank sludge tank tidak dilakukan setiap memulai sip sebelum mengolah. Ketebalan minyak di VCST lebih besar 30 cm. Kondisi cairan dalam VCST bergejolak atau tidak tenang akibat cairan masuk tidak melalui balance tank dan uap injeksi dihidupkan. Kadar kotoran dalam minyak yang masuk oil proverb tidak standar. Kadar air dalam minyak yang masuk ke vacuum dryer tidak standar. Temperatur minyak di oil tank 90 derajat Celcius, di vacuum dryer lebih besar 500 mmHg. Pencucian bowl disk shelf tidak dilakukan setiap 1 jam. RPM spindle lebih besar 6000 akibat power listrik yang rendah. Selanjutnya, kandungan minyak dalam sludge yang keluar dari sludge separator lebih besar dari 0,5% terhadap contoh. Kemungkinan penyebabnya itu nozzle sudah aus atau diameternya sudah melebihi 1 atau lebih kecil 1,8 mm. Kandungan minyak pada di sludge tank 6,0% terhadap contoh. Terlambat melakukan pencucian sludge separator, temperatur sludge di bawah 90 derajat Celcius dan cairan sludge terlalu kental. RPM ice spindle lebih kecil 6000 akibat power listrik yang rendah, pairing disk sudah aus, ketinggian buffer tank dari sludge separator lebih kecil 7 meter, umpan sludge yang terlalu besar tidak seimbang dengan volume air yang masuk. Jika kadar ALB dalam minyak produksi lebih besar 3,50%, kemungkinan penyebabnya yaitu bahan baku TBS atau brondolan banyak yang terluka, atau memar, atau restan bahkan ada yang busuk. Kondisi instalasi tidak bersih, masih banyak kotoran timba-timba abuah dan konveyor, pengutipan minyak yang berlebihan dari bak pipe pit. Nah, tahap selanjutnya dan tahap yang terakhir yaitu pabrik biji, di mana yang pertama itu ada cake breaker conveyor, di mana CBC adalah alat yang membawa atau mengantarkan ampas gempa sekaligus mengeringkannya dari presan ke deprecaper berbentuk ulir kecepatan 75 rpm. Nah, yang kedua ada deprecaper, adalah alat yang terdiri dari separating column, drum pemolis, dan vibrate cyclone yang dilengkapi fan atau blower. Separating column adalah alat untuk mengatur kecepatan udara dan tekanan statis yang dibutuhkan dengan sistem isapan blower untuk memisahkan ampas dan biji berdasarkan perbedaan berat jenis. Selanjutnya, vibrate cyclone dan blower deprecaper adalah alat yang berbentuk siklon, tempat mengisap atau menampung fibra yang terpisah dari biji akibat isapan blower di separating column.
Selanjutnya ada polishing drum, adalah tromol berputar 32 rpm yang berfungsi untuk memolis atau membersihkan sisa-sisa serabut yang masih lengket pada permukaan biji. Selanjutnya ada pneumatic transport, adalah untuk menaikkan atau mengangkat biji dengan sistem isap masuk ke dalam knot hopper atau silo biji, pemisahan batu-batuan, besi, biji dura, dilengkapi dengan airlock atau penguncian udara. Yang keempat ada nut grading screen, adalah alat berbentuk tromol untuk memisahkan dan membagi biji yang sesuai dengan ukuran fraksinya. Kelima ada nut hopper atau silo biji, adalah tempat penampungan dan pemeraman biji sebelum dipecah di ripple mill atau cracker. Selanjutnya itu ada ripple mill, adalah alat untuk memecahkan biji atau nut dengan cara digiling dalam putaran rotor bar, sehingga biji akan bergesek. Dengan ripple plate, magnet berfungsi sebagai alat untuk menangkap benda-benda logam, dan vibrator berfungsi mengatur biji masuk ke ripple mill agar merata dan tidak menumpuk. Selanjutnya ada nut conveyor, adalah alat pembawa atau penghantar massa dari satu instalasi ke instalasi berikutnya yang berbentuk screw atau ulir. Selanjutnya ada nut elevator, adalah alat untuk memindahkan massa dari satu instalasi ke instalasi berikutnya yang lebih tinggi berbentuk timba-timba. Selanjutnya ada light tenderada separator, adalah alat pemisah inti dan cangkang dalam kraxel dengan sistem kering. Selanjutnya ada hydrocyclone, adalah alat pemisah inti dan cangkang dalam kraxel dari LTDS dengan media air. Selanjutnya ada clay bar, adalah suatu alat berbentuk bak untuk memisah inti dan cangkang dalam kraxel dengan menggunakan larutan kalsium karbonat atau kaolin. Selanjutnya ada silo inti atau kernel dryer, adalah suatu tempat penampungan atau pengeringan inti yang berasal dari LTDS maupun hydrocyclone atau clay bar dengan tujuan menurunkan kadar air. Selanjutnya ada blower winnowing, adalah alat untuk memisahkan inti kering dari sampah dan cangkang halus yang keluar dari silo inti. Selanjutnya proses di pabrik biji. Pabrik biji berfungsi memisahkan cangkang dan inti kernel untuk menghasilkan inti sawit sesuai dengan rencana mutu. Biji yang bercampur dengan fibre dalam ampas kampa diaduk, dipecah, dikering, dan dengan cake breaker conveyor, biji dan fibre dalam ampas kampa yang relatif sudah mengering dipisahkan oleh separating column dengan sistem hisapan yang berada di fibrosiklon. Biji yang masih mengandung serabut turun ke bawah dan dibersihkan serabutnya di polishing drum, sedangkan fibre dihisap blower di fibrosiklon dan dikirim ke boiler sebagai bahan bakar. Biji dari polishing drum dikirim ke pneumatic transport untuk pemisahan benda-benda asing, seperti batu, besi, dan biji dura dengan sistem hisap. Melalui corong airlock biji, masuk ke nut grading screen untuk dikelompokkan sesuai dengan ukuran fraksinya. Bila yang sudah dikelompokkan berdasarkan ukurannya, dimasukkan ke silo biji untuk dipecah dengan nut cracker atau ripple mill. Bila pemecahan dilakukan dengan nut cracker, biji diperankan terlebih dahulu di silo biji agar inti lebih kering dan lekang dari cangkang. Pemecahan biji dengan ripple mill terjadi akibat gaya tekan ripple plate dan putaran rotor bar. Pemisahan inti dan cangkang menggunakan light tenderada separator yang memisahkannya berdasarkan berat fraksi dengan menggunakan bantuan hisapan udara dari sebuah blower. Pada LTDS 1, cracker mixture dipisahkan berdasarkan berat fraksi. Fraksi ringan atau cangkang halus fibre akan terhisap ke atas dan dikirim ke silo cangkang untuk bahan bakar boiler. Fraksi medium untuk masuk ke LTDS 2, sedangkan fraksi berat, pecah biji utuh, jatuh ke conveyor inti atau pneumatik dan masuk ke silo inti. Fraksi medium dari LTDS 1 yang masuk ke LTDS 2 dipisahkan lagi menjadi dua fraksi, yaitu dengan fraksi berat dan fraksi ringan. Fraksi ringan ke silo cangkang, fraksi berat ke hydrocyclone atau clay bar untuk dipisahkan intinya. Pemisahan inti pada hydrocyclone terjadi karena adanya tekanan pompa sehingga terjadi gaya sentrifugal. Inti yang berat jenisnya lebih kecil naik di bagian atas siklon dan cangkang yang beratnya lebih besar turun ke bagian bawah siklon serta keluar melalui button comb. Sedangkan pemisahan inti di clay bar terjadi karena adanya perbedaan berat jenis cairan, inti dan cangkang. Air sebagai media pemisah di clay bar dicampur dengan kalsium karbonat atau kaolin agar inti lebih ringan.
Pemisahan inti dan cangkang karena adanya perbedaan berat jenis di mana cangkang di bawah dan inti lebih cepat naik ke permukaan. Adapun spesifikasi alat, yang pertama pada cake breyer conveyor yaitu CBC, panjangnya minimal sebaiknya 24 meter, lebarnya 70 cm, menggunakan daun ularan berbentuk pedal-pedal atau semi-screw conveyor, dan daun uliran berputaran dengan kecepatan 70-75 rpm. Yang kedua ada pada desk pericoper, di mana separating column, vibrating cyclone, dan blower pericoper, closing drum berputar dengan kecepatan 32 rpm. Yang ketiga ada nut grading screen, kecepatan berputar tromol itu 27-28 rpm. Yang keempat itu ada silo biji atau nut silo. Bila pemecah biji yang digunakan adalah cracker, silo biji dilengkapi dengan heater dan blower untuk meringankan dan memeram biji sebelum dipecahkan cracker. Yang kelima ada ripple mill. Umur teknis rotor bar dan triple plate 1200-1500 jam. Alat ini dilengkapi dengan vibrator dan magnet. Selanjutnya pada leg tenera dust separator atau LTDS1, LTDS2. Pemisahan cangkang atau kotoran dan inti dengan sistem hisapan blower, udara vakum, dan siklon dan airlock. Selanjutnya itu ada hidrosiklon atau clay bed. Pompa hidrosiklon dilengkapi dengan pompa pengutip atau vortex finder dan konus. Bak air penampang cracker mixture atau separating tank terdiri dari dua sekat yang masing-masing dilengkapi dengan dua unit pompa, dua buah siklon yang dilengkapi dengan vortex finder dan konus. Konus inti 60-70 mm dan konus cangkang 50-55 mm. Umur teknis konus inti yaitu 1000 jam. Umur teknis konus cangkang yaitu 1000 jam. Dewatering drum untuk inti dan cangkang. Selanjutnya itu ada clay bath yang dilengkapi yaitu seperti pompa untuk membuat sirkulasi dalam larutan sehingga berat jenis larutan merata. Yang kedua ada bak atau bed berbentuk kerucut, media pemisah inti dan cangkang di mana inti di atas permukaan dan cangkang di bawah. Selanjutnya ada bak atau bed penampung dan pengadukan larutan kaolin. Selanjutnya ada vibrating screen yang berfungsi untuk meniriskan air yang terikut inti yang keluar dari clay bed. Yang terakhir ada silo inti atau kernel dryer, di mana silo inti sebagai pengering dilengkapi dengan heater dan blower. Cara pengoperasiannya itu pada cake breaker conveyor atau CBC merupakan lintasan kritis pada suatu pabrik kelapa sawit karena pada umumnya tidak ada cadangan. Periksa dan catat angka ampere sebelum dan sesudah dibebani. Jika ampere terlalu tinggi, maka hentikan cake breaker conveyor dan lakukan pemeriksaan terhadap bearing dan daun pedal-pedal. Spiklet maupun benda-benda lain yang melekat harus dibuang, baut-baut yang longgar harus dikencangkan. Selanjutnya pada depericoper, di mana periksa secara visual kebocoran udara pada separating column dan keausan karet airlock. Indikator kebocoran separating column dan airlock adalah vibre halus berterbangan di areal pabrik biji. Mengambil contoh dari bawah airlock dengan menggunakan alat sekop sebanyak 1 kilo setiap 2 jam. Selanjutnya pada nut pneumatic transportation, di mana pastikan semua batu jatuh ke lantai dan tidak terhisap bersama biji. Jika ada batu dan benda asing lain yang terikut masuk ke nut grading screen, lakukan penyetelan damper atau hisapan udara. Selanjutnya pada nut grading screen, ukuran biji yang masuk ke mesin pemecah biji atau ripple mill atau cracker yaitu jika ukurannya kecil itu lebih kecil dari 12 mm. Jika sedang, ukurannya 13-16 mm. Jika besar, melebihi 17 mm. Lakukan pemeriksaan dan perbaikan terhadap plate perforasi yang aus atau robek, tersumbat, dan lubang-lubang yang melebihi ketentuan. Pastikan silo biji masih mampu menampung. Yang kelima, ada nut hopper atau silo biji. Bersihkan silo biji minimal setiap 6 bulan sekali. Periksa sistem pengeringan setiap minggunya. Selanjutnya ada ripple mill, di mana periksa corong ripple mill tidak tersumbat akibat proses pengolahan sebelumnya. Periksa magnet penangkap besi dan bersihkan dari logam dan kotoran yang ada. Ripple mill dioperasikan bila nut silo berisi 3/4 volume. Pemasukan biji ke ripple mill dilakukan secara merata untuk mendapatkan efisiensi pemecahan yang tinggi. Sesuaikan putaran rotor bar agar inti pecah maksimum 12%. Crack effect minimum 97%. Mengambil contoh dari pintu bawah conveyor cracker mixture sebanyak 1 kg dari masing-masing ripple mill setiap 2 jam.
Selanjutnya ada like Teneradous separator atau LTDS 1 dan 2. Pada LTDS 1 terjadi pemisahan antara serabut, cangkang halus, dan debu yang dikirim ke silo cangkang sebagai bahan baku boiler. Fraksi medium, inti utuh atau pecah dan cangkang kasar masuk ke LTDS 2. Fraksi berat itu masuk ke silo inti. Pada LTDS 2 terjadi lagi pemisahan inti dan cangkang. Inti utuh jatuh ke bawah dan diteruskan ke silo inti, sedangkan inti kecil, inti pecah, dan cangkang yang belum terpisah dari LTDS 1 masuk melalui corong dari airlock ke hidroksiklon atau clay bed. Selanjutnya pada clay bed, berat jenis larutan kaolin dibuat 1,12 sampai 1,14 skala pembacaan hidrometer, sehingga inti akan terapung dan cangkang akan tenggelam. Pastikan berat jenis larutan dalam clay bed tetap 1,12 sampai 1,14. Jika terlalu tinggi, maka tambahkan air, dan bila terlalu rendah, tambahkan kaolin. Normatif pemakaian 1 kg kaolin untuk 1 ton TBS. Mengambil contoh dari corong pengeluaran cangkang clay bed sebanyak 1 kg setiap 2 jam. Selanjutnya ada silo inti atau heater atau blower, di mana pengeringan dilakukan selama 12-14 jam. Inti basah dari clay bed atau hidroklon dipanasi dengan temperatur atas 70 derajat Celcius, tengah 80 derajat Celcius, dan bawah 60 derajat Celcius. Sedangkan inti kering dari LTDS dengan temperatur atas 60 derajat Celcius, tengah 50 derajat Celcius, dan bawah suhu kamar. Ambil contoh dari hasil olahan silo inti atau kernel dryer sebanyak 1 kg setiap 2 jam. Mutu produksi kadar air 7%, kotoran 6%, dan inti pecah maksimal 12%. Nah, selanjutnya itu pengawasan operasi. Pengawasan operasi dilakukan dengan menganalisis terhadap contoh yang diambil dari hasil olahan tiap-tiap instalasi. Yaitu yang pertama, norma kehilangan inti di fibrosiklon, yaitu 1,5% terhadap contoh. Yang kedua, norma efisiensi pemecahan biji 97-98% untuk ripple mill dan 92-95% untuk cracker. Yang ketiga ada keausan ripple plate, yaitu lebih kecil 5.000 jam kerja dan rotor bar lebih kecil 3.000 jam kerja. Keempat itu ada normalosis, inti dalam cangkang di hidroksiklon lebih besar 4% terhadap contoh. Yang kelima, normalosis inti di clay bed lebih besar 3,6% terhadap contoh. Yang terakhir, norma kadar air lebih besar 7% dan kadar kotoran lebih besar 6%. Selanjutnya itu troubleshooting, di mana jika loss inti di fibrosiklon lebih besar 1,5%, kemungkinan disebabkan karena kecepatan hisap separating kolom terlalu kencang, stale damper sehingga kecepatan udara sesuai dengan yang diinginkan, tekanan presan terlalu tinggi sehingga kadar biji pecah terlalu tinggi, lebih besar 12% terhadap total biji dalam ampas gempa. Yang kedua, jika efisiensi pemecahan biji lebih kecil 97% di ripple mill dan 92% di cracker, kemungkinan disebabkan karena rotor bar dan ripple plate sudah aus, pemasukan umpan tidak merata atau terlalu banyak atau sedikit, putaran elektromotor tidak sesuai atau terlalu rendah atau tinggi, penyetelan jarak ripple plate dengan rotor bar tidak sesuai atau terlalu renggang atau rapat. Bila terlalu renggang, efisiensi akan rendah, lebih kecil 97%. Dan bila terlalu rapat, biji akan hancur dan mengakibatkan losis inti tinggi. Yang ketiga, jika persentase biji utuh dan biji pecah yang keluar dari cracker dan ripple mill tinggi, kemungkinan penyebabnya yaitu biji mentah, pengumpanan, cracker atau ripple mill terlalu penuh, putaran rotor kurang sesuai atau terlalu lambat atau terlalu cepat, rotor bar dan ripple plate aus atau stator aus pada cracker, lubang pemasukan biji ke dalam rotor aus sehingga biji masuk melalui samping rotor. Persentase inti pecah keluar dari cracker akan tinggi bila putaran rotor terlalu tinggi dan isian pemecahan biji terlalu sedikit. Jika persentase inti dalam cangkang inti lebih besar 9% terhadap contoh cangkang gabungan, kemungkinan penyebabnya yaitu inti pecah dalam kraksel tinggi atau efisiensi cracker lebih besar 95% dan ripple mill 97%. Kecepatan udara pada separating kolom LTDS tidak sesuai atau terlalu kencang. Berat jenis larutan lebih kecil dari berat jenis inti 1,7. Maka tambahkan tanah liat atau kaolin untuk memperbesar berat dan jenis larutan. Kapasitas clay bed lebih kecil dibandingkan dengan jumlah umpan kraksel. Jumlah kraksel fraksi medium yang diolah terlalu besar dibandingkan dengan kapasitas siklon. Bottom cone siklon sudah aus. Tekanan pompa di hidroksiklon tidak sesuai atau terlalu rendah.
Selanjutnya, jika kehilangan inti di claybed lebih besar 1,5% atau di hidroklon lebih besar 4%, kemungkinan penyebabnya berat jenis larutan lebih kecil dari berat jenis inti. Tambah tanah liat atau kaolin untuk memperbesar berat jenis larutan. Kapasitas claybed lebih kecil dibandingkan dengan jumlah umpan kraksel. Jumlah kraksel medium yang diolah terlalu besar dibandingkan dengan kapasitas siklon. Bottom cone siklon sudah aus. Tekanan pompa di hidroksiklon tidak sesuai atau terlalu rendah. Selanjutnya, jika kadar air inti sawit lebih besar 7%, kemungkinan disebabkan yang pertama itu heater kotor atau bocor sehingga temperatur silo inti tidak tercapai. Isian silo inti tidak penuh sehingga pengeringan tidak sempurna. Waktu pengeringan inti basah kurang lebih 12 jam. Selanjutnya, jika kadar air inti sawit lebih besar 7%, kemungkinan disebabkan heater kotor atau bocor sehingga temperatur silo inti tidak tercapai. Isian silo inti tidak penuh sehingga pengeringan tidak sempurna. Waktu pengeringan inti basah kurang dari 12 jam. Blower atau heater rusak sehingga pemanasan tidak berlangsung. Silo dalam keadaan kotor, sebaiknya pembersihan dilakukan 6 bulan sekali. Shaking grate tidak berfungsi dengan baik sehingga penularan inti tidak merata. Segitiga penyalur, panas, dan silo sudah koropos. Yang terakhir, jika kadar kotor inti sawit lebih besar 6%, kemungkinan disebabkan oleh yang pertama efisiensi ripple mill atau cracker rendah, atau di bawah 97% untuk ripple mill dan di bawah 92% untuk cracker. Pengaturan hisapan udara pada separating column di LTDS 1 dan 2 tidak tepat. Yang ketiga, kebocoran atau keausan karet airlock di LTDS 1 dan 2. Yang keempat, keausan konus inti dan cangkang di hidroksiklon. Yang kelima, berat jenis larutan di claybed tidak tepat. Yang terakhir, komposisi biji banyak biji dura sehingga susah pada pemisahan di LTDS. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengelolaan pasca panen tanaman kelapa sawit dari saya. Jika ada salah kata ataupun sikap, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.